Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan masuk dalam amalan hati yang pertama, yaitu al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara etimologi, secara bahasa, ikhlas diambil dari bahasa Arab, dari kata khalusa. Dan khalusa secara bahasa artinya murni. Dan Allah menggunakan kata khalusa dalam beberapa ayat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Hanya bagi Allah lah agama yang murni. Dalam surat Az-Zumar ayat 3. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin." Dalam surat An-Nahl ayat 66. Di sini Allah berfirman, sungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberikan minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang murni. Di sini kata Allah, labanan khalisan, susu yang murni, yang mudah untuk diminum oleh para peminumnya, yang Allah mensifati susu tersebut dengan mimbaini farthin wadamin, yang susu tersebut keluar di antara kotoran dan darah, Kita tahu namanya susu murni itu tidak ada tercampur dengan setetes darah pun dan tidak tercampur dengan setitik kotoran pun. Seandainya ada susu yang tercampur dengan setetes darah atau tercampur dengan setitik kotoran, maka tidak murni lagi. Ini gambaran secara sederhana tentang kata khalusa, yaitu murni. Kemudian juga Allah sebutkan contohnya dalam surat Yusuf ayat 80. Allah berfirman, "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya." Yaitu tatkala saudara-saudara Yusuf alaihissalam putus asa dari merayu Yusuf alaihissalam untuk menukarkan adik mereka Binyamin dengan salah seorang dari mereka, kata Allah, khalasu najiyya. Mereka pun menyendiri sambil berunding berbisik-bisik di antara mereka, ya. Khalasu yaitu mereka murni, mereka saja, tidak ada orang lain ikut campur dalam pembicaraan mereka. Dari sini kita tahu namanya khalasu artinya murni. Adapun ikhlas dari akhlasa yukhlisu ikhlasan artinya memurnikan, Yaitu secara sederhana maknanya seorang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh niatnya tercampur dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana murninya susu yang tidak tercampur dengan setetes darah pun dan tidak tercampur dengan setitik kotoran pun, demikian juga seorang ketika beribadah kepada Allah niatnya ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan sedikit pun pujian dari manusia, tidak mengharapkan sedikit pun sanjungan dari manusia, karena ketika dia beribadah ternyata dia berharap diakui, disanjung, dihormati, maka sungguhnya niatnya tidak ikhlas lagi. Kalau niatnya tidak ikhlas lagi, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Karena dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat, ya. Aku tidak ingin diduakan. Kalau bahasa kita, Allah tidak ingin diduakan, Allah tidak ingin disamakan, tidak ingin disyarikatkan. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, ternyata dia mensyarikatkan, mensekutukan Allah dengan selain Allah, kata Allah, ternyata dia mensekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku, kata Allah, aku akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Yaitu Allah tidak butuh dengan syarikat. Hadis riwayat Muslim nomor 2985. Dalam riwayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'amila li 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyrak." Barang siapa mengamalkan suatu amalan ternyata dia mensekutukan aku dengan selainku, yaitu dia menyamakan aku dengan selain aku, fa ana minhu bari', maka aku berlepas diri darinya, wa huwa lilladzi asyrak, dan dia untuk sekutuku. Jadi ini namanya keikhlasan, yaitu seorang beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima sekutu. Jadi kalau seorang beribadah 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia beribadah 90% niatnya karena Allah, ternyata 10%-nya untuk disanjung, untuk diakui, untuk dihormati, maka apa kata Allah tadi? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dengan sekutu yang dia angkat tersebut. Dalam riwayat yang lain tadi, wa huwa lilladzi asyrak. Dia untuk sekutu yang dia sekutukan, ya. Adapun Allah tidak menerima persekutuan. Sebagian salaf mengatakan al-ikhlas alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa, yaitu ikhlas engkau tidak mengharap dari amalanmu saksi selain Allah, yaitu yang pentingnya Allah lihat sudah selesai. Wala mujaziyan siwahu, dan kau tidak berharap pemberi balasan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya inilah syiar kaum mukminin yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian balasan dan kami tidak butuh terima kasih dari kalian. Sebagaimana dalam surat Al-Insan, ya. Kemudian sebagian salaf juga mengatakan
Yang disebut dengan ikhlas adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhara ilal khaliq, yaitu melupakan pandangan atau penilaian manusia dengan selalu memandang kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ikhlas itu artinya sudah dia tidak mengharap apapun dari manusia, tidak mengharap dipandang, tidak mengharap diakui, tidak berharap dikomentari. Ya dia benar-benar mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira definisi ikhlas, yaitu secara istilah itu seorang memurnikan niatnya ketika beramal soleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku dalam seluruh ibadah ya. Dalam seluruh ibadah kita harus ikhlas. Ikhlas bukan hanya dalam sekedar ketika sedekah ya. Bukan ketika sholat saja, dalam segala ibadah kita harus ikhlas. Contohnya, sederhananya misalnya dalam menuntut ilmu harus ikhlas. Ya, bukan untuk diakui oleh kawan-kawan, ya, bukan untuk dipuji oleh ustadz atau guru, bukan supaya kalau nilai kita tinggi dalam ujian maka kita diakui oleh panitia misalnya. Menuntut ilmu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Contohnya berbakti kepada orang tua, harus ikhlas. Kita menyenangkan hati orang tua. Tidak perlu kita cerita ke orang-orang bahwa saya berbakti kepada orang tua, saya yang mengobati orang tua, saya menghajikan orang tua saya mengumrohkan orang tua saya yang enggak perlu. Orang berbakti kepada orang tua amalan yang sangat luar biasa. Tidak perlu kita mengharapkan pujian dari manusia. Ya. Kemudian juga misalnya masalah dakwah juga perlu keikhlasan. Allah berfirman dalam surat Yusuf 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Ya, jadi seorang berdakwah harus dia menyuruh kepada Allah, bukan menyuruh untuk yayasannya, bukan menyuruh untuk dirinya agar orang berkumpul sama dia. Kalau ada ustadz lain yang rame dia jengkel, dia hasad. Kalau ada grup lain banyak dia cemburu. Enggak, dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk grupnya, bukan untuk yayasannya, bukan untuk pondoknya, bukan untuk majelis taklimnya, tidak. Dia berdakwah untuk Allah, ya, ad'u ilallah. Nah, jadi demikian para ikhwan dan akhwat, bahwasanya ikhlas harus kita usahakan dalam segala bentuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan pada poin berikutnya. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bisa bersua di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.